Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Banjir juga merendam rumah warga dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Hari ini Jakarta diserbu banjir. Sejumlah wilayah terendam hingga mengganggu arus lalu lintas. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, hujan deras membuat jalanan banjir dan membuat sejumlah kendaraan motor mogok. Banjir juga membuat kendaraan putar balik mencari jalan yang tidak terendam. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan di Kelapa Gading. Tidak hanya di jalanan, banjir juga merendam rumah warga di kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Ada 966 jiwa di RT 6 RW 3 yang terdampak banjir. Dalam musim banjir ini bulan Februari ya, awal Februari itu udah 3 kali, Pak. 3 kali? Nah, ini ketinggian banjir ini berapa sentimeter, Pak? Ini kurang lebih di depan sana, di pinggir kali itu kurang lebih ya 60 ada itu, 50-60 lah. Sementara itu, arus lalu lintas di Pulau Mas, Jakarta Timur juga terganggu akibat air yang merendam jalanan. Sejumlah kendaraan nekat melintasi jalanan yang terendam banjir parah, sementara kendaraan lain terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa karyawan yang akan berangkat bekerja terpaksa menggunakan perahu agar bisa tiba di kantornya. Mbak, ini mau ke kantor atau apa, Mbak? Ke kantor. Cuma posisi kantornya banjir? Banjir kayaknya sih, Pak. Makanya ini naik perahu atau gimana tadi minta dijemput? Ya, tadi minta tolong teman buat infoin buat dijemput ke perahu. Iya. Namanya siapa, Mbak? Intan. Ya, kasih. Air setinggi 50 cm merendam di jalur lambat yang menghubungkan kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju Senen. Meski genangan cukup tinggi, tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos. Akibatnya tak sedikit pengendara roda 2 yang mengalami mati mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bergabung bersama rekan kami Anggita Maura di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk informasi terkini terkait dengan banjir yang ada di sana. Selamat sore Anggita, berapa ketinggian banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat sore Bremana dan juga Pernisa. Akibat dari hujan deras yang terjadi pada Rabu malam, kawasan di Jalan Kelapa Hybrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara saat ini terendam banjir sejak tadi pagi hingga sore ini. Air dengan ketinggian 50-70 cm ini mengakibatkan para kendaraan pun sulit melintasi kawasan ini dan terjadi juga penutupan jalan di salah satu kawasan ini. Akibat dari banjir ini juga membuat para warga pun sulit beraktivitas dan kendaraan yang lalu lalang pun ikut terganggu. Menurut warga memang di kawasan Jalan Hybrida Raya ini sudah menjadi langganan titik banjir, terlebih lagi pada musim hujan dan perlu diketahui juga memang hujan lebat di Rabu malam tadi. Perlu diketahui juga memang ada 18 titik di daerah Jakarta Utara yang terjadi banjir dan di kawasan inilah paling banyak titik banjir tersebut. Selain itu juga petugas Dishub menyiapkan sebanyak 250 petugas yang disebar di setiap titik banjir dan 15 mobil derek yang siap membantu warga yang kendaraannya mati akibat dari terendam banjir ini.
Maka dari itu kami menghimbau untuk masyarakat dan juga warga agar tetap berhati-hati dan waspada, terlebih lagi mengingat saat ini banyak terjadi banjir di kawasan Jakarta. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Bre. Ya, baik. Terima kasih Anggita Maura melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Tidak hanya di ibu kota, pemirsa, banjir juga menerjang sejumlah daerah di Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, 3 desa terendam banjir. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga. Waspada yang lokasi dekat jurang bawah. Banjir bandang di kawasan lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini merendam 3 desa dan 6 dusun. Banjir juga menggenangi ruas jalan permukiman warga. Banjir bandang ini merupakan dampak dari kebakaran hutan ditambah dengan intensitas hujan yang tinggi hingga membuat debit air yang cukup besar mengalir ke lereng Gunung Merbabu. Petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga berupaya mengurai material tanah, bebatuan, dan ranting yang menyumbat saluran air. Tercatat banjir bandang telah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Terkait dengan bencana ini, ada kurang lebih sekitar 4 dusun yang mengalami akibat langsung adanya bencana ini di Desa Batur, kemudian di Tajuk sendiri itu ada 3 titik yang memang harus terpengaruh dengan adanya bencana. Warga yang rumahnya kebanjiran berjibaku mengeluarkan harta benda mereka yang berada di dalam rumah agar tidak terseret aliran arus banjir. Kasihan habis dalam rumah, tidak ada orang. Kita meminta tolong yang siapa, waktunya orang tidur. Kesan yang tolong. Ini sudah sering banjir di sini atau? Sering banjir. Kalau hujan deras? Iya. Banjir lagi. Sering. Habis semua apa-apa. Banjir ini terjadi akibat luapan kali Kampung Salo lantaran tingginya intensitas hujan selama 3 jam dan bersamaan dengan air laut pasang. Ratusan ini kayaknya, Pak. Karena dari ujung mulai lorong Lepis turun ke asrama-asrama TNI, semua kondisinya tenggelam. Ini yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi bertepatan dengan air laut naik. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi selama 2 tahun terakhir. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng dan Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sedikitnya 20 rumah warga di 2 kecamatan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap rumah yang terhempas oleh angin. Puting beliung Mbak ini, Pak. Kapan lewat padu hujan deras. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan detik-detik bencana angin puting beliung yang melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 rumah dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Patuk, rusak parah. Selain itu, puluhan pohon besar juga tumbang karena angin kencang. Menurut warga, terjangan angin puting beliung terjadi saat setelah hujan angin di kawasan ini. Di depan mau pas jagung, kan hujan terus saya masuk mau nutup pintu, godot gitu, saya kan keluar lagi, keluar udah takut, saya nangis jerit-jerit, saya takutnya gitu, terus saya lari ke tempat Pak Dukonya ya sama aja Bu bilang gitu, terus saya lari ke tempat anak saya. Jadi dia sempat melihat anginnya itu, Bu? Iya, muternya begini gitu. Ternyata dampaknya banyak rumah ada dari 12 kecamatan, antaranya Patok dan Pelayan itu ada 20 rumah yang terdampak, rata-rata atap serta ada pohon tumbang mengenai emperan.
Usai kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan atap rumah dan memperbaiki bangunan yang rusak serta mengevakuasi pohon tumbang di sekitar lokasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri, di mana Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 11 PPLN. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo dilaporkan ke Bawaslu Lampung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2024. Laporan terhadap komisioner ini dilayangkan organisasi masyarakat ke Bawaslu dan DKPP atas dugaan menjanjikan kursi DPRD kepada seorang caleg Kota Bandar Lampung dari salah satu partai politik. Selain menjanjikan kursi DPRD, oknum komisioner KPU Bandar Lampung juga diduga meminta uang senilai 530 juta rupiah. Sejumlah bukti diserahkan kepada Bawaslu dan DKPP berupa rekaman percakapan dan informasi berita yang tersebar di media. Bawaslu Lampung akan melakukan kajian terhadap laporan untuk kemudian direkomendasikan ke pihak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Menurut saya begini, ini kan dan sudah kita terima. Kemudian 2 hari ke depan kita akan melakukan kajian awal kembali terhadap laporan ini, dan 2 hari ke depan kita akan sampaikan juga hasil dari kajian awal kita. Apakah akan kita registrasi atau masih ada perbaikan. Kembali di iNews Sore pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi membantah kabar bahwa P3 akan mendukung pemerintah dan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang,
atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis dan berdampak besar bagi bangsa, negara dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Dan kita masih juga menunggu terhubung dengan dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Selamat sore Pak Ray, Pak Raufik. Selamat sore Mas. Iya. Oke, saya mau ke Pak Raufik dulu. Pak Raufik, ini kan Partai Perindo melihat banyak kecurangan di pemilu, kemudian mengusulkan adanya pemilu ulang. Ini yang dimaksud pemilu ulang dari awal atau hanya sekedar pemungutan suara ulang, Pak Raufik? Ya, jadi kita tahu bahwa dari semua proses hasil pemilu yang ada hari ini, kita tidak tahu mana yang menjadi pegangan bagi partai politik atau bagi masyarakat. Karena apa yang disajikan oleh KPU sampai hari ini juga tidak memberikan sebuah hasil yang sangat maksimal. Nah, kita juga melihat dengan naik turunnya hasil yang ada di Sirekap, ini bisa mengindikasi bahwa ini bagian dari satu penggiringan
terkait dengan perhitungan yang berjenjang. Jadi kalau di Sirekap dihasilkan 2,6, 1,3, maka nanti hasil manualnya juga akan sama seperti itu. Kita tidak tahu karena dari berbagai macam proses yang ada, server juga pernah down, proses perhitungan juga pernah dihentikan. Nah, tentu ini juga menimbulkan kecurigaan. Lalu muncullah sebuah distrust. Ada ketidakpercayaan yang sangat serius yang itu dihadapi oleh para penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, yang sesungguhnya kita menginginkan bahwa hasil ini bisa dikawal secara transparan, akuntabel, tetapi sampai saat ini kan kita tidak bisa melihat itu secara sungguh-sungguh ditunjukkan. Bahkan terkait dengan server juga menurut ahli IT juga semula di Singapura, lalu di luar negeri, lalu ditarik ke Jakarta. Ini semua kan menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Ini juga menjadi satu pelajaran juga bagi semua pihak agar berhati-hati dalam mengelola ini. Ini bukan soal biasa. Ini soal memilih pemimpin yang legitimate, pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. Tetapi kalau dalam prosesnya itu tidak kita temukan sebuah proses transparansi, jujur dan adil, maka sesungguhnya demokrasi yang telah dilangsungkan dengan begitu mahalnya itu akan melahirkan kepemimpinan yang sia-sia. Nah, pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, yang penting agar kita bisa menata demokrasi dan bisa berpihak pada kepentingan rakyat ke depan. Baik, saya mau ke Pak Rey. Pak Rey, Partai Perindo menilai bahwa pemilihan ulang ini adalah menjadi sesuatu yang realistis tengah banyaknya kecurangan yang sampai saat ini masih terus diduga terjadi. Apakah menurut Anda juga sama, Pak? Pemilu ulang akan bisa realistis dilakukan untuk mengatasi kecurangan ini? Jadi ada tiga format ya. Pertama, pemilu ulang, itu artinya mengandaikan kita mulai dari awal tuh. Yang kedua, pemungutan suara ulang, ya cukup di suara ulangnya saja. Di PSU kan juga sering terjadi seperti itu kan. Diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pemungutan suara ulang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penghitungan suara ulang gitu. Nah, saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Perindo dari tiga jenis ini. Apakah pemilu ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Sebab tiga-tiganya itu dimungkinkan. Pemungutan suara ulang dimungkinkan, penghitungan suara ulang dimungkinkan, kemudian juga pemungutan suara ulang juga dimungkinkan gitu. Nah, cuma tentu dari tiga jenis itu ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya yang memungkinkan apakah kita melakukannya pemilu ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Nah, umumnya kalau penghitungan suara ulang itu diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan PSU juga itu umumnya diminta oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun Bawaslu punya kewenangan. Cuman kalau sampai penghitungan suara ulang, Bawaslu nggak punya kewenangan sampai sejauh itu. Gitu. Nah, yang ketiga itu pemilu ulang. Pemilu ulang itu bisa diusulkan oleh Bawaslu, tentu kalau dianggap memenuhi syarat-syarat yang dimungkinkannya dilakukan pemilu ulang. Meskipun begitu, pemilu ulang itu tentu pertanyaan berikutnya dimulai dari mana? Apakah memang harus dimulai dari nol kembali, dianggap belum ada partai politik, atau dimulai dari tahapan kampanye gitu. Nah, itu juga mungkin perlu diperjelas juga oleh Partai Perindo supaya pemilu ulang ini dapat dipahami sampai sejauh apa ininya gitu. Sebab kalau kita berbicara pemilu ulang dalam pengertian dimulai lagi dari nol, saya kira reaksinya akan
negatif ya di hadapan masyarakat gitu. Ya. Nah, tetapi kalau pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang itu dimungkinkan karena itu MK Bawaslu sering memutuskan itu gitu. Tapi pemilu ulang juga mungkin. Nah, disinilah argumen-argumennya diperkuat menurut saya oleh Partai Perindo dan dijelaskan pemilu ulang ini kita mulai dari mana gitu, dari tahapan apa. Tapi Pak Rey, kalau untuk melihat situasi yang sekarang Pak, jika memang kita melihat bahwa KPU sudah melakukan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi maupun tidak semuanya atau belum semua, baru 82%, penghitungan suara juga ada yang diulang, apakah pemilu ulang ini tadi ya, apakah realistis dan sekiranya seharusnya dimulai dari mana Pak, dengan melihat kondisi yang sekarang? Kalau pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU atau yang diperintahkan oleh KPU itu seingat saya karena memang tidak terlaksananya pemungutan suara ulang di tempat itu gitu. Nah, jadi biasanya pemungutan suara ulang itu sebetulnya tidak diputuskan oleh KPU, gitu ya, itu diputuskan oleh Bawaslu atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali dengan kasus yang kita sebutkan tadi, bahwa memang di tempat itu belum dilakukan pemungutan suara atau dilakukan pemungutan suara tetapi terhalang. Misalnya tiba-tiba banjir atau alat-alatnya nggak tersedia, ya, dan sebagainya, atau surat suara tiba-tiba kosong, DPT macam-macam gitu. Nah, sebetulnya kalau mau dilihat antara pemungutan suara ulang dengan penghitungan suara ulang, dugaan terjadi di sana banyak sekali manipulasi, plus ketika menjelang hari H misalnya, khususnya di waktu kampanye, diduga terjadi juga banyak pelanggaran gitu ya, terjadi mobilisasi, terjadi banyak tekanan ya, dan sebagainya itu, akumulasi itu bisa dirujuk kepada pemilu ulang. Nah, kalau pemilu ulang lagi-lagi pertanyaannya kita mulai dari mana? Nah, kalau dari kasusnya ini paling jauh ya menurut saya dimulai dari waktu kampanye. Sebab peserta pemilu sejauh ini kan tidak ada masalah ya kan, udah selesai di Bawaslu sengketanya macam-macam gitu. Nah, DPT juga sejauh ini tidak ada yang mempersoalkan ya. Yang banyak persoalan itu kan dimulai ketika kampanye. Ya, Pak Rey, ini kan yang masih menjadi pertanyaan kita sekarang bahwa Partai Perindo ini apakah yang dimaksud pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau pemilu ulang? Pak Raufik, jadi apa Pak yang sebenarnya dimaksud oleh Partai Perindo, pemilu ulang dari awal atau hanya di pemungutan suara ataupun penghitungan? Dan sekiranya sudah berapa partai yang sudah sepakat dengan Pak Raufik hingga saat ini? Pak Raufik? Oke, baik, kami akan mencoba menyapa Pak Raufik kembali, pemirsa. Namun sebelumnya sudah bergabung juga bersama kami Titi Anggraini, dosen FHUI. Selamat sore, Bu Titi. Ya, selamat sore Mas Bre, Bang Rai dan Pak Raufik. Ya, Bu Titi, ini kan ada usulan dari Partai Perindo untuk menggelar pemilihan suara ulang. Tadi disebutkan oleh Pak Rai juga bahwa harus dipastikan terlebih dahulu, ini sebenarnya harusnya dari awal atau seperti apa? Nah, kalau menurut Bu Titi sendiri, apakah pemilihan ulang dari awal dimungkinkan dengan kondisi sekarang di mana KPU masih mengoreksi data Sirekap yang belum benar-benar, kemudian pemungutan suara ulang juga belum 100% di semua TPS? Ya, konsep pemilu ulang itu adalah hanya dimungkinkan kalau ada putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan yang bisa kemudian mengatakan proses tahapan pemilunya diulang dari awal kembali. Nah, konsep yang dikenal di dalam undang-undang pemilu kita itu adalah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Nah, pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu hanya dalam kondisi kalau ada bencana alam, gangguan keamanan, atau faktor force major yang membuat suatu tahapan pemilu tidak bisa berjalan atau seluruh tahapan pemilu tidak berjalan. Sementara kalau pemilu ulang, biasanya dalam praktik itu pun hanya ada di pilkada, itu hanya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Tetapi kalau kemudian tuntutan itu berangkat dari misalnya keberatan dari partai politik lalu disampaikan kepada Bawaslu, itu tidak pernah terjadi dan tidak ada nomenklaturnya di dalam undang-undang pemilu kita. Jadi betul sekali tadi Pak Rai sampaikan,
Kalau pemilu ulang dalam konsep kepemiluan kita artinya tahapannya mulai dari awal. Tapi kalau pemungutan suara ulang berarti yang diulang itu hanya pemungutan suaranya. Nah ini yang harus jelas yang mana dulu. Kalau pemilu ulang artinya tahapannya betul-betul diulang dari awal, dari penyusunan peraturan teknis, lalu pemutakhiran data pemilih dan seterusnya. Tapi kalau pemungutan suara ulang itu artinya adalah perintah harus dilakukan pemungutan suara ulang di 823.236 TPS karena faktor-faktor yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Tapi pemungutan suara ulang itu hanya bisa dalam situasi hari ini apabila ada rekomendasi dari Bawaslu atau ada putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk itu, Mas Bre. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa pemilu ulang yang dimaksud dari awal proses pemilu ini berarti tidak dimungkinkan ya Bu ya? Dalam hal ini tidak dimungkinkan apabila tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan secara eksplisit untuk itu. Baik, setelah ini akan kita tanyakan langsung ke Pak Raufik dari Partai Perindo, namun jangan kemana-mana pemirsa karena Angin Sore akan kembali dengan dialog berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Ayu Sore pemirsa dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Saya mau ke Pak Raufik dulu. Tadi Pak Raufik menyambung pernyataan Bu Titi yang terkait dengan kemungkinan pemilu ulang dari awal ini tidak mungkin selama tidak ada keputusan dari pengadilan. Apakah Partai Perindo punya sikap yang sekiranya punya langkah lain misalnya untuk mengatasi kecurangan ini, Pak? Ya, pertama saya ucapkan ke Mbak Titi dulu atas tuntutannya di MK yang terkabul ya. MK menghapus parliamentary threshold. Jadi pertama saya ingin menanggapi bahwa yang disebut dengan pemilu ulang itu ya pemilu, bukan perhitungan ulang. Kita tahu bahwa mekanismenya ini tidak gampang, tetapi ketika tadi disebut ada bencana alam, tapi ini kan Indonesia ini lagi ada bencana ketidakjujuran, bencana yang terkait dengan pemilu, yang terkait dengan kecurangan. Kita tahu bahwa proses sebelum pemilu itu kan banyak sekali dan terjadi sangat masif terkait dengan keikutsertaan pemerintah dan segala macam untuk menyukseskan pasangan-pasangan tertentu dan partai-partai tertentu. Nah ini kan bisa menjadi satu dasar ketika ada kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu, maka itu mempengaruhi hasil yang ada di pemilu pada beberapa hari yang lalu. Nah tentu ini dibuktikan dengan hasil yang ada di Sirekap, bagaimana acak adulnya penyelenggara terkait dengan perhitungan manual yang sempat terhenti, bagaimana proses IT dan segala macam. Nah, lalu ini kan direspon oleh partai-partai bahwa ini penting diajukan oleh partai di parlemen melalui hak angket. Ya, tapi Pak Raufik, kalau kita berbicara soal hak angket, kemudian juga tadi terkait dengan masif yang kemudian bisa diartikan berbagai macam oleh orang dan kemudian sepertinya pasal karet seperti itu, Bu Titi, apakah ini masih memungkinkan, Bu? Kalau kita berharap adanya hak angket kemudian bisa membatalkan hasil pemilu di waktu yang sesingkat ini? Ya, hak angket itu kan merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan juga kebijakan strategis pemerintah yang kemudian bisa diikuti dengan hak menyatakan pendapat, begitu. Hak menyatakan pendapat itulah yang kemudian membawa konsekuensi. Nah, kalau kita lihat, ini kan masa jabatan presiden itu sesuatu yang rigid ya. 20 Oktober 2024 harus ada presiden, hasil pemilu 2024 terpilih. Nah, dengan konfigurasi itu, meskipun dimungkinkan hak angket mengkoreksi beberapa proses dalam penyelenggaraan pemilu, praktiknya selama ini dengan hak angket 2009 itu ditujukan untuk perbaikan pemilu ke depan. Jadi kalau saya sendiri mendukung hak angket dengan tujuan memang ada banyak hal dari proses pemilu dan demokrasi kita yang dikoreksi. Tetapi kalau sampai mengubah atau kemudian melaksanakan pemilu kembali dari awal, pertanyaannya pemilu yang mana dulu nih? Kalau pemilu presiden kita terikat pada batasan waktu bahwa 20 Oktober harus ada presiden baru hasil pemilu 2024 gitu. Baik.
Baik, Bu Titi, Pak Ray, Pak Rafiq, mohon maaf sekali waktu kita sangat terbatas. Kita akan bahas ini kemudian di lain kesempatan dan kita akan tutup dialog ini. Terima kasih sekali lagi Pak Rafiq, Bu Titi dan juga Pak Ray atas waktu Anda di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat. Anda masih di Ayu Sore, pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara Dante digelar dengan memperagakan 115 adegan. Dari rekonstruksi ini diketahui tersangka kekasih Tiasmara, Yuda Arfandi, menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali selama lebih dari 50 detik. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi digelar di dua lokasi, yaitu di Treskrimum Polda Metro Jaya dan kolam renang tempat kejadian perkara. Total ada 115 adegan diperagakan tersangka YA dan ibu Dante Tamara Tiasmara. Rekonstruksi pertama dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Rabu pagi di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai rumah tersangka YA. 13 adegan diperagakan mulai dari kedatangan Tamara dan Dante ke rumah hingga jelang tersangka, anaknya dan Dante berangkat. Tamara dan Dante tiba di rumah YA pada pukul 11.30 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keduanya bertemu dengan YA dan anak perempuannya berinisial MMA. Pukul 15, YA, Dante, dan MMA bersiap berangkat ke kolam renang. Tamara tidak ikut karena harus pergi bekerja. Saat di dalam mobil, YA mengakses internet di ponsel untuk mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kejadian. Namun YA dalam rekonstruksi adegan ke-13 mengelak telah melakukan pengecekan CCTV sebelum berangkat. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. 102 adegan diperagakan, termasuk 69 adegan saat YA menenggelamkan Dante. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. YA, MMA, dan Dante tiba di kolam renang sekitar pukul 16.30. Saat berada di kolam renang, YA sempat menoleh ke kiri ke arah CCTV sebelum menenggelamkan Dante. YA juga sempat menoleh lagi ke kanan dan kiri hingga total YA menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Penenggelaman ke-12 dilakukan paling lama, yaitu 54 detik. Sekitar pukul 16.50, YA sempat berusaha mengguncang dan menekan dada Dante yang sudah diangkat dari kolam renang dalam kondisi lemas. Penjaga kolam pun membawa Dante ke rumah sakit dengan mobil dengan turut diantar YA. Namun terlambat, Dante meninggal dunia dalam perjalanan. Hilangnya suara partai peserta pemilu di aplikasi Sirekap. Aliansi meminta KPU mengkaji ulang penggunaan Sirekap dalam hasil penghitungan suara sementara. Komisi Pemilihan Umum terus disorot karena sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dinilai tidak akurat. Sejak awal rekapitulasi berlangsung, Sirekap terus menuai masalah mulai dari salah input data,
hingga rekapitulasi yang berhenti tiba-tiba. Termasuk suara dari partai peserta pemilu yang naik turun setiap jamnya yang dinilai tidak wajar. Aliansi Pemuda Kawal Pemilu yang terdiri dari DPP, KMPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, serta sejumlah organisasi lain meminta KPU segera mengevaluasi Sirekap. Menurutnya, kondisi tidak wajar ini telah mencederai proses demokrasi karena menyebabkan kegaduhan politik. Kalau dilihat dari Sirekap kan yang tiap harinya itu kan harus ada presentasi yang naik ya. Cuman kan ada juga penurunan dari beberapa semua partai. Saya lihat ya, temuan kita di lapangan di website Sirekap juga semua partai itu ada yang turun ya, ada juga yang naik secara signifikan, tidak wajar ya naiknya gitu. Nah makanya dari itu ya kami konsisten ya tetap mengawal menyikapi terkait dengan inkonsistensinya Sirekap tersebut. Sementara Sekjen Partai Perindo, Ahmad Raufik, mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Raufik menilai KPU belum melakukan perbaikan secara serius di aplikasi Sirekap. Tidak lagi melihat ada trust di situ, karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan, tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Nah, kalau selain itu, Aliansi Pemuda Kawal Pemilu juga meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap. Dari Jakarta, Anggita Maura, Surya, Nadifa, iNews melaporkan. Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran didasarkan lantaran Zulkifli Hasan tidak mengambil cuti sebagai Menteri Perdagangan pada saat kampanye di beberapa daerah. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor. 2. Perbuatan terlapor mengikuti kampanye pemilu pada hari Selasa 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada hari Rabu 24 Januari 2020 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor. Pemirsa, bencana longsor menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 rumah warga hancur tersapu material longsor. Beginilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Dusun Bekak, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja longsor dan menerjang permukiman warga. Sedikitnya 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi yang mengguyur Tanah Toraja selama sepekan terakhir. Korban longsor saat ini mengungsi di rumah kerabat. Mereka khawatir akan adanya bencana longsor susulan mengingat hujan deras masih terus terjadi. Ini longsor menimpa rumah keluarga 3. Dia sudah mengungsi di rumah keluarga. Sebelum longsor itu ada hujan nggak? Ada hujan malamnya.
Sementara itu, warga sekitar bersama keluarga korban hingga kini masih berupaya mengevakuasi material bangunan rumah yang masih tertinggal dan dapat digunakan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tothendratno, telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Rektor nonaktif Universitas Pancasila menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi untuk membunuh karakter kliennya. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tothendratno terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut proses pemeriksaan ini masih dalam rangka penyelidikan. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Jadi untuk kedua kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, kuasa hukum Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Faizal Hafide, menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi. Ia pun menyebut bahwa laporan yang disampaikan korban ke polisi semata-mata untuk membunuh karakter kliennya jelang pemilihan rektor. Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini tidak akan ada LP, karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegera mungkin. Bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan, karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Dan ini yang sangat merugikan klien kami, di mana beliau sangat berprestasi, diakui oleh banyak pihak, banyak memberikan kontribusi positif buat Universitas Pancasila dan seluruh sivitasnya, diakui juga oleh pihak lain. Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Sementara itu, 2 korban dugaan pelecehan rektor Universitas Pancasila telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak LPSK kini telah melakukan penelaahan dan pendalaman dengan meminta keterangan korban dan pihak kepolisian. Pemirsa, ratusan buruh kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Beberapa tuntutan yang dibawa diantaranya turunkan harga bahan pokok, hapuskan Omnibus Law, hingga telusuri kecurangan pemilu 2024. Yang paling depan bendera Partai Buruh. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara. Para buruh meminta pemerintah memperhatikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan menuntut KPU menegakkan pemilu bersih, khususnya pemilu legislatif. Para pengunjuk rasa mengkhawatirkan dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang penuh dengan laporan temuan dugaan kecurangan, termasuk salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu melalui aplikasi Sirekap yang masih menyimpan banyak persoalan. Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ini ekonomi kita bikin, ya, terutama di pemilihan legislatif. Alasan yang kedua, mana C1 atau C hasil yang benar? Semua orang bisa menduplikasi, masukin ke Sirekap, hasilnya hancur. Kenapa? Karena C1 dan C hasil hari ini nggak ada hologram.
Kalau pemilu yang sebelumnya ada hologram, jangan-jangan udah ada rancangan awal. C hasil dan C1 nggak ada hologram, kita nggak bisa tentukan mana formulir C1 atau C hasil yang benar. Dalam aksi unjuk rasanya, para buruh menyimpulkan dengan 3 tuntutan, yakni turunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Hal itu yang membuat warga rela antri berdesakan, bahkan ada yang nyaris pingsan karena harus antri berjam-jam demi mendapatkan beras dengan harga murah. Ratusan warga menyerbu salah satu toko di Pasar Sentral PK Bata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Warga yang didominasi para ibu ini berdesakan demi membeli beras murah yang dijual seharga Rp54.000 per 5 kilonya. Setelah menunggu berjam-jam, sejumlah ibu kelelahan bahkan nyaris pingsan. Saat ini beras jenis medium menembus harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras jenis premium mencapai Rp16.000 per kilonya. Masa nggak lolos, selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di murah nih, baru kan kadang kita beli beras lembek bisa digabung tuh. Ratusan buruh pabrik dan masyarakat menyerbu stand operasi pasar beras murah yang digelar di halaman depan pabrik di Purbalingga, Jawa Tengah. Operasi pasar ini di dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan yang digelar PMK Purbalingga bersama Perum Bulog Banyumas. Antrian warga mengular demi mendapatkan beras seharga Rp51.000 per 5 kilonya dan minyak goreng dengan harga murah. Hanya dalam waktu setengah jam, sebanyak 2 ton beras habis terjual. Disediakan 2.000 kg atau 2 ton. Dalam jangka waktu setengah jam sudah habis terjual. Kemasannya 5 kg untuk beras medium seharga Rp51.000. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya beras yang saat ini harganya. Hal serupa juga terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan beras murah seharga Rp52.000 per 5 kg dalam operasi pasar murah yang digelar di kantor wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat. Bapak ke depan, berulang kali kita ngomong, Bapak saya ngomong. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras SPHP. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara warga dan pegawai Bulog. Sementara Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton yang habis dalam waktu 2 jam. Dalam operasi pasar ini, pihak Bulog membatasi pembelian beras murah 10 kg per orang. Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Nah, kalau di sini kan murah dapat 11.000 lebih lah. Bedanya? Nah, bedanya ya sekitar 5.000-an. Tadi sempat antri juga Bu, ikut antri. Iya, ikut antri karena kan banyak minat jadi harusnya. Operasi pasar murah rencananya akan kembali digelar di sejumlah tempat hingga harga komoditas kebutuhan pokok bisa terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru turun. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Dukung pertumbuhan ekonomi Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan penyalaan serentak 230 pelanggan dengan total daya mencapai 36 juta volt ampere di seluruh wilayah Jakarta. Kegiatan itu bertujuan mempercepat layanan kelistrikan dalam mewujudkan Jakarta jadi kota global.
PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan melakukan penyalaan serentak 230 pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 36 juta volt ampere di seluruh wilayah Jakarta. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, memantau langsung ke gedung Cyber 4 milik Karya Graha Nusantara dan melakukan penyambungan listrik sebesar 18 juta volt ampere. Penyalaan pelanggan ini terdiri dari pelanggan sektor industri, bisnis, serta UMKM. Dan pada hari ini juga serentak seluruh P3, kami menyalakan sekitar 230 pelanggan, yang kalau KVA-nya kita total itu sekitar 36 juta MVA atau 36 juta VA. Dan itu adalah suatu yang potensi lebih besar. Artinya apa? Pertama, dengan tumbuhnya kita sambung, maka pertumbuhan ekonomi berkembang karena bisnisnya berkembang. Karena rata-rata sebagian besar yang kita sambung adalah di bisnis dan UMKM. Peran PLN bukan hanya sebagai suplai energi penerangan masyarakat. PLN merupakan motor penggerak ekonomi di Jakarta, lantaran listrik memiliki poin terbesar sebagai aspek kemudahan dalam berbisnis. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. YLBHI menegaskan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, pemirsa, penyematan Jenderal Kehormatan dinilai YLBHI dan Masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini juga bertentangan dengan semangat serta pengakuan dan penyesalan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, di mana salah satunya adalah peristiwa penculikan aktivis, yang dimana kita tahu bersama bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 memutuskan menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan gitu. Dan ini juga bagian dari kemudian memberikan rasa yang sangat tidak baik, memberikan rasa ketidakadilan yang sangat tidak baik bagi korban-korban penculikan. Hingga hari ini korban penculikan masih menanti janji, masih menanti kewajiban, masih menanti hukum bekerja. Pemberian Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan kepada mandat dari Komnas HAM, mandat Kejaksaan Agung yang selama ini tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan HAM berat masa lalu. Tentu ini juga membuat langkah mundur, di mana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-terduga jenderal pelanggaran HAM berat. Dan ini bagian dari pemberian impunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini.